Interpretasi analisa gas darah. Wajib diingat bila pH normal terkompensasi sempurna bila pH naik atau turun teratasi sebagian. Jika pH normal, lihatlah nilai base excess-nya dulu. Base excess-nya turun berarti asidosis. Bila base excess-nya naik berarti alkalosis. Perlu diingat, kita harus hafal betul analisa gas darahnya. Cara menganalisanya harus tahu bagan ini. Harus hafal ya. Dosis metabolik. Kompensasinya PCO2 menurun 1,2 mm Hg setiap HCO3 menurun 1 mmol per liter. Jika alkalosis metabolik, PCO2 meningkat 0,6 sampai 0,75 mm Hg. Setiap HCO3 meningkat 1 mmol per liter. Asidosis respiratorik. Jika akut, HCO3-nya meningkat 1 sampai 2 mmol per liter. Setiap PCO2 meningkat 10 mm Hg. Jika kronis, HCO3-nya meningkat 3 sampai mmol per liter. Setiap PCO2 meningkat 10 mm Hg. Jika alkalosis respiratorik akut terjadi bila HCO3-nya menurun 1 sampai 2 mmol per liter. Setiap PCO2 menurun 10 mm Hg. Setiap kronis, HCO3-nya menurun 4 sampai 5 mmol per liter dan setiap PCO2 menurun 10 mm Hg. Atas norma AGD, pH 7,35 sampai 7,45, PaO2 75 sampai 100, PaCO2 35 sampai 45, HCO3 22 sampai 26 dan SpO2 94 sampai 100. Step pertama, dapatkan dan jalankan contoh AGD yang saya terangkan. Untuk dapat menafsirkan AGD, Anda harus mengumpulkan sampel darah arteri yang sebenarnya dari pasien. Step kedua, tentukan apakah pH alkalosis atau asidosis. Hal pertama yang kita butuhkan untuk menentukan apakah pH asidosis atau alkalosis. Untuk melakukan ini, sekali lagi Anda perlu mengetahui nilai normal pH, yaitu 7,35 sampai 7,45. Jika pH 7,26 berarti kurang dari 7,35 berarti asidosis. Jika pH 7,49 ini berarti alkalosis. Jika pH 7,39 berarti dalam rintangan normal. Step ketiga, langkah ini kita akan melihat PaCO2 atau karbon dioksida dan HCO3 atau bikarbonat untuk menentukan apakah masalahnya adalah pernafasan atau metabolisme. Karbon dioksida atau PaCO2 diatur oleh paru-paru. Bila abnormal, nilainya di luar batas normal atau di luar 35 sampai 45 mmHg berarti masalah pada pernafasan. Sedangkan bikarbonat atau HCO3 diatur oleh ginjal. Bila abnormal, ini berarti ada masalah pada metabolisme. Contoh, pH 7,26, PaCO2 51, HCO3-nya 25. Melihat pH, kita dapat menafsirkannya sebagai asidosis karena 7,26 kurang dari 7,35. Melihat pH, kita dapat melihat bahwa itu meningkat di atas normal, yang berarti tidak normal yang menandakan adanya gangguan pernafasan. Melihat HCO3,
kita dapat melihat bahwa itu berada dalam kisaran normal. Jadi telah dipastikan bahwa itu adalah pH asidosis dan ada masalah pernafasan. Jadi bacaannya apa? Asidosis respiratorik. Kemudian contohnya lagi, pH 7,26, PaCO2 38, HCO3 19. Melihat pH, kita dapat menafsirkannya sebagai asidosis karena 7,26 kurang dari 7,35. Melihat PaCO2, kita dapat melihat bahwa itu berada kisaran normal. Jadi memberitahu kita bahwa itu bukan masalah pernapasan. Melihat HCO3, kita dapat melihat bahwa itu dalam bawah normal yang menandakan ada masalah metabolisme. Telah dipastikan pH adalah asidosis dan ada masalah metabolisme. Jadi bacaannya asidosis metabolik. Langkah keempat, tentukan apakah itu dikompensasi atau tidak. Sekarang kita harus mengamati komponen kompensasi dari hasil AGD. Pastikan untuk mengingat dua hal ini. 1. Ketika terjadi gangguan pernafasan atau PaCO2, tubuh kita akan menggantikannya dengan bikarbonat. 2. Ketika ada masalah metabolisme atau HCO3, tubuh kita akan mengimbanginya dengan karbon dioksida. Kompensasi metabolik asidosis respiratorik terjadi bila bikarbonat tinggi, sedangkan alkalosis respiratorik terjadi bila bikarbonat rendah. HCO3 harus lebih rendah dari 22 atau lebih tinggi dari 26. Contohnya pH 7,29, PaCO2-nya 51, HCO3-nya 47. pH asidosis karena kurang dari 7,35, PaCO2 yang naik di atas batas normal menunjukkan gangguan pernafasan. Jadi masalahnya adalah asidosis respiratorik. Kemudian bagaimana kita menentukan kompensasinya? Nilai bikarbonatnya 47 berarti tubuh mendeteksi adanya asidosis sehingga berusaha mengimbanginya dengan meningkatkan jumlah basa. pH sebesar 7,29 berada di luar batas normal. Ini berarti kompensasi tidak cukup untuk mengembalikan pH normal. Jadi kesimpulannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Kompensasi respiratorik terjadi karena karbon dioksida. Jika asidosis metabolik terjadi karena karbon dioksida turun, sedangkan alkalosis metabolik terjadi karena karbon dioksida tinggi. PaCO3 harus lebih rendah dari 35 atau lebih tinggi dari 45. Contoh pH 7,51, PaCO2 51, HCO3 42. Kita dapat menyimpulkan bahwa pH adalah alkalosis karena lebih besar dari 7,45. PaCO2 dinaikkan di atas kisaran normal yang menunjukkan adanya masalah pernafasan. Namun nilai HCO3 juga meningkat. Jadi masalahnya alkalosis metabolik. Bagaimana cara kompensasinya?
Jadi ini menunjukkan bahwa hanya ada sebagian kompensasi. Jika pH berada dalam kisaran normal, maka itu akan menjadi kompensasi penuh. Jadi bacaannya alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Sekian dari saya dan terima kasih.